Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Idasril di Kabar MDS TV MDS. Hari ini kami akan membahas soal yang sedang hangat di kalangan pengacara Kota Palembang. Pemilihan Ketua Pradi Kota Palembang. Hadir bersama kami salah seorang pengacara muda yang cukup beken di Kota Palembang, Saudara M. Albert SH. M. M. Albert SH. Juga hadir Sekretaris Pradi Kota Palembang, Mr. Soki. Dan juga ada anggota Pradi Kota Palembang, Bang Benny Iskandar. Ya. Assalamualaikum. Dan juga tidak ketinggalan, kita juga harus minta suara dari pengguna jasa rekan advokat ini, Bung Ismail, CEO MDS, dan juga pengusaha di bidang migas, minyak, dan PLN, properti juga. Kayaknya ada juga sudah mulai kuliner. Kuliner juga. Oke. Tambahan itu. Tambah. Terima kasih, Bung Nasir. Terima Ya, kasih. oke. Kita langsung saja ulik. Langsung kepada Sekretaris Pradi, Mr. Soki. Mr. Soki, kapan pemilihan Ketua Pradi Kota Palembang? Karena ini waktu itu pandemi, kita sudah molor 1 tahun kurang lebih. Molor 1 tahun ya. Jadi diperkirakan di awal Mei. Awal Mei. Kita akan melakukan pemilihan lagi. Sebenarnya mekanismenya sendiri pemilihan ini seperti apa? Ya, yang namanya juga pemilihan suatu organisasi ya, kita tetap seperti ya, SOP ya. Itu ada mulai dari penyaringan, calon, bakal calon, dan juga sampai pemilihan. Kabarnya sudah banyak orang yang sowan ke Mr. Soki karena sebagai advokat senior. Bisa cerita sedikit? Ya iyalah, jadi coba saya cerita sedikit yang masalah ini ya. Karena organisasi Pradi, khususnya ini untuk organisasi advokat itu untuk di Indonesia, seluruh Indonesia termasuk juga Palembang ini merupakan salah satu organisasi advokat yang sangat terkenal sekali dan anggotanya banyak. Anggotanya banyak. Jadi untuk pemilihan ke depan jelas di dalam anggota Pradi khususnya kami ini ada kurang lebih 1.800 anggota. 1.800 anggota di Kota Palembang dan Sumsel ya? Ya. Nah, jadi dengan adanya para anggota yang banyak ini ya jangankan 1.800, 18 orang saja sudah 18 macam. Jadi dalam hal ini kita juga mempunyai suatu aturan tertentu yang namanya tatib, bagaimana untuk menjaring seorang calon ketua dan juga bagaimana melakukan tahapan-tahapan awal sampai menjadi dan ditetapkan sebagai seorang ketua Pradi. Ketua Pradi. Nah, kita ke rekan Albert. Menurut Bung Albert, sebagai seorang pengacara muda, bagaimana sih sebenarnya sosok figur seorang ketua Pradi di Kota Palembang yang ada di gambaran Bung Albert atau teman Bung Albert sendiri? Ya, barangkali harapannya ya. Harapan itu ya. Ya, kalau saya pribadi secara advokat muda yang kebetulan ini tahun pertama saya memilih Ketua Pradi karena sebelumnya saya belum disumpah. Belum disumpah ya. Cuman mengikuti organisasi Pradi ini sejak 2015 semenjak gabung sama Pak Sofi juga kan. Jadi harapan kita setelah saya mengetahui Ketua Pradi ini sudah 2 generasi. Pertama dari Pak Bambang Haryanto, kemudian pindah ke Ibu Hajat Nurmala, dan saat ini kan mau pemilihan yang ketiga jatuhnya kalau di era saya selama saya berkecimpung di organisasi Pradi ini. Harapan saya dari 2 orang ini kan yang jelas punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau saya pribadi kepingin ya, harapan saya Ketua Pradi yang baru ini lebih mengayomi dalam artian seumpamanya apabila ada kita ini kan yang muda ini kan masih butuh banyak ilmu lah. Mengayomi dalam artian bukan hanya sekedar ketika di lapangan ini senior cuma hanya sekedar dihormati, sekedar hanya membranding diri ya, senior, membranding diri sendiri. Karena secara saya pribadi, bukan pandangan pribadi sih ya, pandangan pribadi, Ketua Pradi sebelumnya ini belum membaur lah gitu, belum membaur dalam artian masih belum
bisa dikatakan prestis lah gitu kan. Jadi sosok yang saya harapkan ya kita tahu lah seperti Pak Jokowi misalnya kan, presiden kita kan, kelihatan bahwa dia memang sebagai pemimpin tetapi dia juga membaur ke bawah gitu kan. Nah jadi harapan saya ya semoga yang lebih baik lah, yang lebih baik dari sebelumnya itu pasti. Nah, setidaknya yang bisa lah menghadapi kami yang bawah ini yang masih butuh banyak ilmu di dunia perlawyeran. Oke, sekarang ke Bung Benny sekarang. Dia ini selain advokat juga ketua Komda Bank Jafar Sumsel ya. Bung Benny kan sudah cukup senior di dunia ketengacaraan ini. Menurut Bung Benny sendiri, sosok yang seperti apa yang layak memimpin Pradi di Kota Palembang itu? Mungkin juga mirip dengan Albert tadi, ya kita berharap ketua Pradi ini memang mengayomi itu harus pasti, terus melindungi anggota juga itu harus pasti, dan juga kita berharap Pradi ini apa ya, kalau ada kegiatan program kawan-kawan yang tergabung di dalam Pradi ini paling tidak mereka tahu, misalnya ada sekarang grup A, ada grup apa ya, informasi ini kadang-kadang ada yang kurang. Jadi saya tanya, kita ini kan nanti akan ada pemilihan, loh kapan ya? Aku udah tahu info. Nah, ini memang info itu memang harus diberitahu. Karena kata Bung Soki sekretaris kita ini ada 1.800, banyak 1.400 anggota. Kalau mereka datang semua pada saat pemilihan, Bagaimana menurut semua? nah, tapi itu bentuk kecintaan mereka. Mungkin kalau mereka datang, ini mereka punya hak suara. Saya nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa. Apakah suara itu one man one vote? Ya. Berarti kalau ada 1.800 yang datang galong, 1.400 sama 1.800. Ini sangat luar biasa. Demokrasi. Menurut saya siapapun juga akan mencalonkan diri sah-sah saja selagi mempunyai integritas, ingin membangun Pradi ini lebih baik, ingin membangun Pradi ini menjadi lebih besar lagi. Saya rasa itu harus patut tidak itu. Masalah di lapangan, yaitu asal memenuhi syarat yang sudah disyaratkan oleh panitia, ya monggo silakan maju. Apa mungkin Bung Soki mau maju? Ini kan sekretaris beliau nih, nggak tahu beliau mau maju atau tidak. Saya dengar sudah ada nama-nama lain sudah mulai muncul. Mungkin tidak saya sebutkan di sini. Tapi bagus, semakin banyak orang yang berminat jadi ketua Pradi, anggota Pradi jadi ketua, itu semakin bagus. Berarti ada perhatian dia terhadap organisasi kenegaraan. Saya rasa gitu. Ke Bung Soki, Bung, ini pengacara ini kan organisasi terhormat. Selalu kita dengar ini adalah organisasi terhormat. Yang kedua, ini kan juga memaintain sekian banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, tentu membutuhkan orang kuat. Bukan hanya kuat dari sisi pemikiran, tapi tentunya diharapkan juga dari sisi finansial. Nah, menurut Bung Soki sendiri, Saya sepakat. Jadi untuk jadi ketua itu tidak hanya bisa memimpin, tapi juga harus lengkap dengan penampilan seorang pemimpin. Sudah dikatakan oleh Albert tadi, juga saudara Benny juga, itu bisa mengayomi dalam arti luas, bukan dalam arti sempit. Misal dalam hal ini kita sudah lihat ini, banyak sekarang ketua-ketua organisasi itu mereka hidup di organisasi. Kita kalau bisa kita menghidupi organisasi. Jadi jangan sampai organisasi dijadikan ladang untuk mencari uang. Ini yang jadi masalah. Jadi saya tidak sepakat kalau ada orang yang mencalonkan diri hanya cukup kira dengan kepemimpinan saja dan tapi finansial itu nomor satu. Menurut saya bahkan lebih penting itu finansial itu nomor satu sekali. Dan bila perlu nantinya di dalam tatip untuk jadi seorang ketua suatu organisasi yang bergengsi itu minimal harus diaudit dulu itu, harta kekayaan dia, supaya nantinya jangan sampai dia tidak ada begitu jadi ketua organisasi jadi ada ya begitu. Jadi itu sudah suatu keharusan. Finansial itu nomor satu. Sebab saya sudah mengalami sendiri dengan kekurangan finansial kita tidak bisa berbuat apa. We cannot do nothing. Nah, kira begitu. Ya. Sekarang saya ke Bung Ismail.
sebagai pengguna jasa pengacara. Bung, ini kan ketua salah satu organisasi advokat ini sangat bergengsi. Apalagi Pradi kita tahu di Kota Palembang, Pradi ini cukup bernama. Nah, dari sisi pengguna jasa sendiri, apa sih sebenarnya harapan dari Bung Ismail? Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sahabat-sahabat para lawyer. Jadi saya selaku pengusaha dan bisnis ini menaruh harapan kepada para lawyer-lawyer advokat ini. Kenapa? Karena begitu saya keluar daripada rumah, saya sudah berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena terlalu banyak hukum yang sudah diciptakan oleh baik itu DPR maupun Perpres, itu semua hukum bisnis, hukum pidana, hukum khusus lagi, pidana khusus, itu banyak sekali. Jadi harapan daripada kita pengusaha ini, Pradi adalah suatu organisasi hukum yang gengsi pada dasarnya, yang mumpuni. Dulu tunggal Pak, belum ada organisasi-organisasi lain. Bahkan di pusat kita tahu ketua umumnya begitu mumpuni hukum maupun organisasi, bahkan tidak bisa orang menjadi pengacara kalau tidak ikut di organisasi Pradi ya. Nah sekarang ini sudah terbuka semua, ada beberapa, maka akan dilakukan suatu sesi awal. Jadi harapan kami bahwa daripada pendekar hukum ini, baik itu daripada para pendekar hukum itu sendiri, dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lawyer, itu mereka ini ahli hukum semua. Itu letak tempat daripada hukum. Nah kami selaku pengusaha, pengguna jasa mereka, di situ menaruh harapan. Kalau kerja kita salah, mungkin ada di situ pasal-pasalnya yang bisa kita tidak untuk diberatkan kesalahannya, karena ada pasal di situ. Ada turunan daripada hukum itu sendiri. Karena kita pengguna jasa hukum ini kan kita tidak paham hukum. Ya, kalau kita paham kita akan berdiri sendiri. Ya. Nah kita minta yaitu para pelaku hukum ini yang memiliki integritas, yang membawa harapan bagi kami. Jangan sampai kita dijadikan suatu bulan-bulanan bahwa kita selalu melanggar hukum. Karena kita sendiri tidak tahu hukum. Karena hukum ini bukan tidak tahu, sosialisasinya kurang kepada baik itu pengusaha atau masyarakat umum. Sehingga begitu dia hal kecil hukum, contoh hukum umum aja bisa dijelaskan. Perbedaannya begitu antara hutang piutang beralih kepada penipuan, digeser lagi kepada penggelapan. Maruah daripada hukum itu sendiri dari awalnya hutang piutang, sehingga dipaksakan, digeser-geserkan sehingga terjadilah bagaimana caranya agar orang ini bisa untuk ditahan. Disitulah kita menggunakan jasa Advokat ya? Advokat. Oke. Itu Oke, Bung Ismail. Bung Soki, saya sekarang apa lagi? Artinya bahwa selain dia kuat dari sisi finansial dan memiliki integritas yang diharapkan oleh Bung Ismail tadi, ada tidak calon seperti itu di Kota Palembang? Kalau yang seperti itu sih, kalau kita cari-cari ada sih. Ada. Ya, karena itu juga untuk masalah finansial kita. Atau mungkin Bung Soki ya? Nanti dikira ini kampanye nih. Gimana Bung Alfred kira-kira? Kalau saya sepakat. Sepakat. Ada dong, ada. Jadi sebenarnya banyak sih. Tetapi yang kita lihat ya mereka ini mental mereka itu. Dan juga mereka ada kemampuan sudah tersebut tadi, tapi tidak suka berorganisasi. Bahkan kalau kita lihat tuh di pusat seperti Hormat Paris, dia cuma sebagai anggota, tidak mau jadi pengurus, tidak mau jadi apa-apa. Jadi tidak suka dia berorganisasi. Tidak suka ya. Dia hanya mau menikmati dalam organisasi aja. Itu artinya kalau seandainya itu diharapkan atau ada anggota ternyata anggota bilang Bung Soki ya calon, mungkin nggak
Kalau itu belum bisa saya jawab. Belum saya jawab ya. Ya. Biasa pancingan kan. Ternyata nggak mau jawab ya. Bung Benny sendiri, Iya. ada yang dibilang oleh Bung Soki, Bung Ismail tadi bahwa harus kuat baik secara finansial, secara pemikiran, memiliki integritas. Yang saya lihat itu sangat sempurna sekali ya. Mungkin ada nggak di Kota Palembang itu? Kalau itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kata Bung Soki tadi, ada orang tidak mau berorganisasi kayak Bang Faris ya. Dia jadi anggota aja. Dah saya jadi anggota aja. Ngurusi orang ini susah. Kita benar juga jadi salah. Nah, kita berbuat baik kadang-kadang banyak curiganya. Nah, untuk itu memang saya sepakat kata Bung Soki, ya seorang ketua itu dia harus kuat. Ya, bahasanya itu finansial dia harus cukup. Terus integritas tinggi karena seorang ketua organisasi seperti yang besar ini membawa marwah organisasi, dia harus tampil seperti yang di pusat Bang Ketua Silwano. Itu memang itulah yang membuat suatu organisasi itu menjadi segala. Saya rasa pasti ada deh di Palembang ini pasti ada. Saya lihat nih pada malu-malu ngomong. Saya tidak menyindir Bung Soki, tapi yang lain itu masih malu-malu ngomong. Padahal ada keinginan mutiara ini harus ditemukan oleh anggotanya sendiri. Anggotanya sendiri. Jangan salah pilih. Dicalonkan oleh anggotanya sendiri. Dicalonkan oleh sendiri. Iya. Harus ada tim dia. Tim Ada sukses. kawan-kawan para pengacara muda yang tergabung dalam organisasi Pradi punya pemikiran seperti itu? Atau cuma tunggu calonnya, kita tunggu nanti kita pilih? Ya, relatifnya sama sih, pemikirannya sama sih. Ya ada baiknya juga tatip itu dirubah benar. Jadi nggak usah ada calon tapi ditunjuk, betul juga itu kan. Jadi itu malah mewakili suara pada umumnya. Jadi kalau sepakat misalnya dari 1.800 anggota yang dibilang Pak Soki tadi, ternyata 1.000 memilih misalnya supaya kita bilang aja Pak Soki, ya udah aklamasi aja. Itu lebih baik. Karena kan suara anggota yang menunjuk seorang artinya anggota sudah menyadari orang ini mampu nih. Kebanyakan dari anggota berarti 50% misalnya mengakui bahwa salah satu orang ini mampu nih untuk memimpin. Ya udah aklamasi. Bagus juga kalau tatibnya dirubah, tapi permasalahannya apakah tatib itu bisa dirubah? Bisa, itu kita kalau nggak tatib bisa dirubah. Al-Quran yang bisa ya. Bung Ismail. Ya. Ini kan sangat sempurna sekali yang disampaikan untuk pemilihan ketua ini. Dan stigma tentang pengacara keadvokatan ini kan di masyarakat kan juga tidak baik-baik amat. Ya. Ada juga banyak yang buruknya. Nah, Bung Ismail sebagai pengguna jasa pengacara punya keyakinan kan akan terpilih seorang ketua Pradi yang sangat humble seperti itu? Iya, yang sesuai dengan harapan kita ya. Iya. Baiklah, karena Bung Dasril ya, karena kita pengguna jasa ini sekarang ini kan mau ada pemilihan Pradi dan saya juga lihat di grup teman-teman bercerita begitu melautnya banyaknya orang yang ingin memaksakan diri untuk memaksakan diri. Kita tuh harus tahu diri, kriteria kita, Cukup, ya. batasan kita, dan kemampuan kita. Untuk menjadi orang yang berintegritas kan tidak mudah, Pak. Mudah diucapkan, susah untuk dilengkapi. Ya, paham ya? Mudah diucapkan, susah untuk dilengkapi. Karena apalagi ini, para pendekar-pendekar hukum ini, bukunya sudah ada, tercetak. Kalimatnya yang mereka bahas. Turunannya, kalau dalam bahasa itu jadi kita lihat itu pasal sekian dia bilang kan itu ada penjabarannya lagi mencuri katanya ada di sana ada di malam hari menentukan pasalnya menentukan ancamannya. Nah mereka bermain di kata dan kalimat-kalimat itu. Jadi kita untuk menjadi ketua Pradi yang top ini Pak tidak mudah dan tidak gampang. Saya lihat sih pesimis berarti. Ya, Bung Ismail sebagai pengguna jasa saya sampaikan apakah pesimis? Tidak pesimis, tapi tidak kita pesimis. harus tahu diri. Tahu diri. Jadi kita ini kan bertujuannya untuk membesarkan organisasi, untuk merangkul daripada saudara Albert bilang, kita harus benar-benar saling menghargai, saling merangkul, saling mensupport. Walaupun kita berperkara dalam berbeda pembelaan, yang kita belakan hukumnya, bukan orangnya. Kita juga tahu diri. Saya selaku pengusaha menggunakan jasa konsultan hukum.
itu saya bukan untuk dibela untuk dimenangkan. Yang hukum saya ini kira-kira menurut pasal ini saya benar, ya perjuangkan dong. Jangan digeser-geser, yang saya bilang tadi. Kalau saya kenanya di utang piutang, jangan digeser ke penipuan, jangan digeser ke penggelapan. Maka sekarang banyak rekan-rekan pengusaha dipailkan dengan ulah mereka pengusaha tidak paham, ditakut-takuti, diiming-iming, dimomokin, sehingga mereka pasrah. Seharusnya dia masih bisa hidup dan asetnya lebih, mendadak dipailkan. Sehingga ya harapan buntu. Kayak tsunami. Habis. Tanam, hancur semalam dilanda hujan. Itu Pak, bahasanya. Oke, kita closing statement ya. 1 menit, satu orang. Dari Bung Benny dulu. Ya. Harapannya tentang pemilihan ketua Pradi. Saya berharap ketua terpilih betul-betul mengayomi para anggotanya, mempunyai integritas yang tinggi, mau membesarkan organisasi Pradi. Saya rasa begitu. Ya, saya berharap yang akan terpilih nanti itu harus mempunyai finansial yang kuat. Ya. Bung Robert. Kalau harapan saya pribadi, ketua yang akan terpilih ini satu harus melindungi anggotanya, itu penting karena banyak sekali advokat yang saat ini dilapor-laporkan orang, apalagi dengan gesek-gesekan organisasi yang berbeda, itu penting. Dan yang kedua, dia harus lebih mengembalikan marwah Pradi pada umumnya, karena Pradi ini turunnya prestasi sekali dan saat ini mulai sedikit turun lah gitu. Kembalikan marwah itu aja sih. Bung Ismail, Penajasa. Kalau saya yang pertama poinnya, yes, rekan-rekan yang ingin mencalonkan pakar hukum ini, yang pertama dia harus takut dulu dengan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan ini ialah hukum yang tertinggi. Di balik itu mereka nanti terpilih menjadi masalah yang istiqomah, integritas, apa yang penting dia mendahulukan hukum Tuhan di atas hukum yang diciptakan oleh manusia ini. Baik. Oke. Baiklah, pemirsa sekalian, barusan saja kita dengar 4 narasumber kita memberikan pandangannya terhadap kepemimpinan Pradi Kota Palembang ke depannya. Kami berharap pemirsa sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kami bincangkan ini. Saya Ida Sril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.